Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pathoflow TB paru atau sebab dan akibat mengapa bisa sampai seseorang tersebut terkena penyakit TB paru. Sebelum masuk kepada penjelasan, maka saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Melani Pasang, yang kedua ada Putri Harmat, dan yang ketiga ada Yola Sandi. Baik, kita langsung saja kepada penjelasannya. Silakan simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama yaitu faktor predisposisi, kontak inhalasi, usia lansia, infeksi HIV, gizi buruk, pemukiman kumuh, mengakibatkan masuknya Mycobacterium tuberculosis melalui luka terbuka dan saluran napas. Nah, bakteri ini paling sering masuk melalui inhalasi droplet karena bakteri ini bersifat saprofit. Selanjutnya basis tuberkulin mencapai permukaan alveoli dan pada akhirnya menyebabkan tuberkulosis. Sehingga terjadilah yang pertama, yaitu perjalanan penyakit TB yang kemudian mengakibatkan munculnya respon tubuh berupa gejala fisik. Nah, selanjutnya jika mengakibatkan kurang pengetahuan mengenai prosesnya berupa gejala fisik, maka yang pertama mengakibatkan terjadinya rasa khawatir akan kondisi pasien sehingga dapat ditemukan masalah perawatan, kurang pengetahuan. Selanjutnya, jika kurangnya pengetahuan mengenai proses berupa gejala fisik, maka tentu saja akan mengakibatkan pasien dan keluarga tidak mengerti mengenai penyakit dan terapi pengobatan sehingga ditemukan masalah keperawatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Selanjutnya yaitu tuberkulosis terjadi akibat droplet nuklear atau dahak yang mengandung bacil TBC sehingga mengakibatkan leukosit TME neutrofil menyerang di lobus atas paru. Akibatnya oksigen menjadi tinggi dan juga memfagositosis bakteri, akibatnya terjadilah reaksi peradangan. Nah, reaksi peradangan ini terbagi atas 6. Yang pertama yaitu neutrofil di pleura yang mengeluarkan kallikrein sehingga mengakibatkan kininogen diubah menjadi kinin. Kininogen yang diubah menjadi kinin ini mengakibatkan terangsannya reseptor nyeri di pleura parietal sehingga mengakibatkan terjadinya nervus planicus, plexus brachialis dan nervus intercostalis yang pada akhirnya menyebabkan pasien mengeluh nyeri dada atau yang sering disebut nyeri pleuritis dan dapat ditemukannya masalah keperawatan nyeri akut. Kemudian yang kedua ada yaitu reaksi peradangan ini juga menyebabkan terjadinya fagositosis bakteri. Nah, fagositosis bakteri ini mengakibatkan peningkatan WBC sehingga dapat ditemukannya masalah keperawatan infeksi. Kemudian dari masalah keperawatan infeksi ini juga mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu sehingga dapat ditemukan pula masalah keperawatan hipertermi. Nah, hipertermi ini mengakibatkan metabolisme mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi pemecahan cadangan makanan dan pada akhirnya terjadilah penurunan berat badan besar dari 20% sehingga dapat ditemukan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Kemudian yang ketiga, reaksi peradangan ini juga mengakibatkan basil berdistribusi atau bakterimia sehingga mengakibatkan triogen aktif yang melepaskan prostaglandin yang mengakibatkan terjadinya pergeseran set point termostat dari titik normal dan dapat ditemukan masalah keperawatan yaitu infeksi. Kemudian dari masalah keperawatan infeksi ini juga sama akan mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu sehingga dapat ditemukan pula masalah keperawatan hipertermi. Dan hipertermi ini mengakibatkan metabolisme mengalami peningkatan, akibatnya terjadi pemecahan cadangan makanan dan pada akhirnya terjadilah penurunan berat badan besar dari 20% sehingga dapat ditemukan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, yang keempat yaitu reaksi peradangan ini mengakibatkan kerja sel goblet mengalami peningkatan. Nah, kerja sel goblet yang mengalami peningkatan ini mengakibatkan terakumulasinya sekret. Terakumulasinya sekret ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah batuk. Nah, batuk ini mengakibatkan refleks.
Akibatnya, sekret tertelan masuk ke lambung dan mengakibatkan lambung mengalami penyesuaian pH dan HCl mengalami peningkatan, sehingga pada akhirnya terjadilah mual dan muntah. Dan kita dapat menemukan masalah keperawatan di sini, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya yaitu akumulasi sekret ini mengakibatkan adanya refleks yang mengakibatkan terjadinya obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas ini mengakibatkan ventilasi menurun, oksigen juga menurun, dan karbon dioksida mengalami peningkatan, yang pada akhirnya mengakibatkan pusat ventilasi meningkatkan RR, serta ritme dan kedalaman mengalami perubahan. Dan kita dapat menemukan masalah keperawatan yaitu gangguan pola nafas tidak efektif serta bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian yang ketiga yaitu akumulasi sekret ini mengakibatkan juga terhalangnya proses ventilasi difusi. Akibatnya perfusi jaringan mengalami penurunan. Perfusi jaringan yang mengalami penurunan ini mengakibatkan metabolisme aerob mengalami penurunan juga, sehingga pada akhirnya mengakibatkan produksi ATP mengalami penurunan, dan pada akhirnya mengakibatkan kelemahan fisik, dan kita dapat menemukan masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Kemudian reaksi peradangan ini mengakibatkan makrofag membentuk epiteloid, sehingga mengakibatkan granuloma menjadi jaringan fibrosis, akibat nekrosis jaringan. Granuloma menjadi jaringan fibrosis akibat nekrosis jaringan ini mengakibatkan dinding fibrosis kehilangan integritas menjadi nekrotik semiliquid. Akibatnya pembuluh darah di sekitar karveme menjadi radang dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemecahan aneurysmia Kraussman serta mengalami batuk darah, dan kita dapat menemukan masalah keperawatan yaitu anemia. Dan yang terakhir yaitu reaksi peradangan juga mengakibatkan kebutuhan bakteri akan zat besi mengalami peningkatan, sehingga dapat ditemukannya juga masalah keperawatan anemia.